imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum saya menyampaikan materi kajian tentang fikih, mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, juga kita berduka hari ini dengan wafatnya Syekh Ali Jaber, salah satu dai yang sangat konsen ya beliau terhadap Al-Qur'an, dan kita sangat-sangat merasa kehilangan dengan sosok beliau. Dan juga mungkin kita doakan beliau mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada kesalahan-kesalahan beliau, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau di tempat terbaik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi barakati ummul kitabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Sebetulnya wafatnya beliau menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Terutama wafat beliau ini adalah wafatnya seorang ulama gitu ya. Wafatnya seorang ulama tentu berbeda dengan wafatnya sebagaimana kebanyakan orang sebagai orang awam ya. Karena wafatnya seorang ulama tentu ini memiliki kehilangan buat kita sebagai umat Islam, kehilangan ilmu gitu ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu secara langsung dari seorang hambanya. Tapi gimana caranya Allah mencabut ilmu? Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mencabut nyawanya para ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman. Sampai di hadis itu disebutkan hatta idza lam yabqa, dalam riwayat lain hatta idza lam yubqi 'aliman, sampai kita tidak menemukan yang namanya ulama. Fasu'ilu ru'usan juhalan, maka orang-orang mengangkat pemimpin, tokoh atau apapun itu, ru'usan juhalan, orang-orang yang bodoh gitu. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka hasilnya adalah sesat dan menyesatkan. Nah, makanya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita merasa kehilangan, merasa ini sebuah pelajaran yang berharga buat kita semua, bahwa meninggalnya seorang ulama itu berbeda dengan meninggalnya orang biasa. Dan tentu kita sebagai orang muslim kebanyakan ya berdoa untuk beliau, dan kita bisa melahirkan Ali Jaber yang lain. Ini kesedihan dan duka yang mendalam buat kita semua pada hari ini. Yang kedua teman-teman, dalam kondisi hari ini memang tadinya kita rencanakan untuk ke kajian offline di masjid begitu ya. Tapi ternyata kita melihat situasi dan kondisi hari ini begitu
sangat kita harus berhati-hati ya, karena saya lihat lingkaran COVID ini makin mendekat gitu. Lingkaran COVID ini makin mendekat. Dulu mungkin kita melihat yang kena COVID ini orang-orang jauh begitu, yang mungkin tidak kita kenal atau orang-orang yang sibuk berinteraksi dengan orang luar gitu ya, ada tenaga kesehatan dan seterusnya. Tapi sekarang itu mendekat ya. Boleh jadi di antara teman-teman kita juga kena COVID itu, atau mungkin di antara saudara kita dan seterusnya. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada guru-guru kita ya, termasuk saya dengar misalkan Ustadz Suhendi kena COVID, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, segera bebaskan semuanya. Guru-guru kita yang terkena COVID, orang tua kita, saudara kita yang terkena pandemi ini, segera Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dan angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang fikih ibadah ya. Fikih ibadah ini satu hal yang penting kita pelajari sebagai kaum muslimin. Ya, fikih itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, saya sering ulang-ulang, apa itu pengertian fikih? Yang dimaksud dengan fikih itu adalah, kata Imam Syafi'i, ini dikutip oleh Syekh Wahbah Zuhairi dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Apa kata beliau, kata Imam Syafi'i, fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, adalah ilmu terhadap hukum-hukum syariah, al-amaliyah, yang sifatnya praktek, al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah, yang disimpulkan dari dalil-dalilnya tafsiliyah yang terperinci. Nah, ini makna fikih secara istilah begitu ya. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang fikih sholat Jumat ya. Walaupun materi sholat Jumat, tapi juga sebagai akhwat nih, di sini ada akhwat ya, beberapa akhwat harus tahu gitu. Jangan sampai saya mah kan perempuan, saya mah akhwat gitu. Kan nggak sholat Jumat ini nggak perlu tahu, akhirnya banyakkan ikhwan, nggak seperti itu. Ya, tapi kita juga perlu tahu sebagai akhwat. Nanti punya suami ya, punya anak laki-laki ya, kita sampaikan tentang pentingnya sholat Jumat. Nah, saya mohon izin mungkin untuk share screen ya, dari kitab Matan Abu Syuja' ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca di sini, dilihat ya teman-teman. Wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya'a. Kata penulis, wa syara'itu, dalam kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja', wa syara'itu, dan syarat-syarat wujubil jumu'ati, wajibnya salat Jumat itu, sab'atu asya'a, ada tujuh syarat ya. Wajibnya salat Jumat itu ada 7 syarat. Nah, sebelum kita membahas tentang wajibnya salat Jumat, teman-teman, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kapan pertama kali salat Jumat ini diwajibkan ya. Perbedaan pendapat di antara ulama kapan pertama kali salat Jumat ini diwajibkan. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa turun perintahnya ketika di Madinah, kata sebagian ulama ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa turun perintah salat Jumat ini ketika Rasulullah SAW di Madinah. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa turun perintah salat Jumat ini ketika Rasulullah SAW berada di Mekah gitu ya. Jadi ada perbedaan. Ada yang mengatakan salat Jumat ini kewajibannya turun di Madinah, ada yang mengatakan sebagian ulama yang lain turun di Mekah. Nah, pertama, ulama yang berpendapat bahwa sholat Jumat ini turun di kota Madinah, ya, kewajiban Jumat ini turun di kota Madinah, yaitu ketika turun ayat di surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila engkau diseru, lis-salati min yaumil jumu'ati, untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Maka maksudnya bersegeralah untuk berangkat ke masjid melakukan Jumat.
Wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Itu kata Allah. Dan tinggalkan apa? Dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya. Dan dalam sejarah bahwa sholat Jumat itu tidak pertama kali sholat Jumat itu walaupun di Madinah itu tidak dilakukan di Masjid Nabawi, tidak, ya. Melainkan dilakukan di lapangan waktu itu, di lapangan Qabilah Bani Salim bin Auf. Jadi di Madinah itu ada satu qabilah namanya Qabilah Bani Salim bin Auf, turun wahyu di situ, maka Rasul mendirikan sholat Jumat di situ. Ya. Maka di Madinah dibangunlah sekarang itu ada namanya Masjid Jumat. Masjid Jumat. Disitulah Rasulullah SAW pertama kali melakukan sholat Jumat, gitu ya. Jadi bukan di Masjid Nabawi. Nah, menurut pendapat pertama ini kejadiannya ketika Rasulullah SAW melewati kabilah itu dalam perjalanan, melewati kabilah Salim bin Auf itu ketika dalam perjalanan menjelang sampai ke kota Madinah. Namun saat itu belum sampai Nabi mendirikan Masjid Nabawi, ya. Saat itu Nabi belum sampai mendirikan Masjid Nabawi. Nah, ada yang kedua, pendapat yang kedua dari para ulama bahwa sholat Jumat ini perintahnya turun di Mekah, ya. Sholat Jumat ini perintahnya turun di Mekah, ya. Justru turunnya ketika masih di Mekah, kata sebagian ulama itu. Namun sebagian para sahabat sudah ada yang berhijrah ke Madinah, ya. Sudah ada sebagian yang berhijrah ke Madinah. Lantas kemudian Rasulullah memerintah para sahabat untuk mengerjakan sholat Jumat yang waktu itu ada riwayat disebutkan dipimpin oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Nah, ini tentang sejarahnya, dipimpin oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Dan itulah yang disebut-sebut pertama kali, ya, diselenggarakan sholat Jumat. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan di Madinah kewajiban sholat Jumat pertama itu, ada yang mengatakan di Mekah, ya. Afwan. Nah, Rasulullah ketika masih di Mekah waktu itu, ya, dan keadaan beliau tidak di Mekah, tidak memungkinkan untuk sholat Jumat. Kenapa? Dengan para sahabat. Alasannya menurut Sayyid Bakri dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa karena jumlah umat Islam waktu itu kurang dari 40 yang di Mekah, ya. Maka Rasulullah tidak melaksanakan sholat Jumat ketika di Mekah, ya. Nah, yang kedua, teman-teman, kita bicara dalil pensyariatan sholat Jumat, ya. Dalil pensyariatan sholat Jumat bisa kita temukan satu di dalam Al-Quran, ya. Apa itu? Yaitu satu di dalam surah Al-Jumu'ah tadi, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Surah Al-Jumu'ah itu surat 61, ya, surat 61 ayat 9. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika diseru untuk pada hari Jumat diseru untuk melaksanakan sholat, maka segera datang untuk sholat Jumat, ya. Ini kan perintah. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-amru yadullu 'alal wujub. Hukum asal dari perintah itu adalah kewajiban. Maka sepakat para ulama baik dari Quran, Sunnah, ijma', qiyas, hukum sholat Jumat itu adalah wajib. Ya, hukum sholat Jumat itu adalah wajib. Kecuali nanti buat beberapa orang, seperti misalkan perempuan, anak kecil, orang yang sedang sakit, musafir orang yang dalam perjalanan, ya. Jadi sepakat. Itu Qur'annya, ya. Hadisnya teman-teman bisa temukan hadis dalam riwayat Abu Daud misalkan, ya. Hadis riwayat Abu Daud kata Nabi, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat itu hak dan kewajiban atas setiap muslim dalam berjamaah, dilakukan secara berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4 kelompok, gitu. Jadi yang tidak diwajibkan sholat Jumat ini 4 kelompok. Apa itu? Mulukun, muluk itu seorang hamba sahaya. Wamra'atun, kemudian perempuan, ya. Wasabiyun, kemudian anak kecil. Wamaridun, kemudian orang yang sedang sakit.
Jadi hamba sahaya, budak belian gitu ya, perempuan akan 3 kali sholat Jumat karena tahawunan, itu melalaikan, ya, melalaikan, bisa jadi karena malas atau dan lain sebagainya. Kata Nabi, taba'allahu ala qalbi, maka Allah akan keraskan hati. Nah, ini tentang apa namanya salat Jumat, teman-teman ya. Jadi tentang pensyariatan dan seterusnya. Kita lanjutkan di slide ini. Nah, disebutkan di sini wa syaraitu wujubil jumu'ati sab'atu asya'a. Syarat wajibnya Jumat itu ada 7. Jadi syarat wajib untuk melaksanakan Jumat itu ada 7. Ini di sini ada apa namanya tulisannya. 1 al-Islam, ya. 1 al-Islam. Jadi kalau bukan Muslim ya tidak wajib sholat Jumat, ya. Ya misalkan teman kita non Muslim ya gak wajib sholat Jumat. Islam. Yang kedua wal bulughu, sudah balik. Ini wajib buat sudah balik. Kalau belum balik nggak wajib. Wajibnya belajar, ya, belajar ikut dengan orang tuanya dan seterusnya. Yang ketiga wal aqlu, berakal. Jadi orang gila nggak wajib sholat Jumat, ya. Nu gelo ente wajib sholat Jumat, nu gelo mah gitu ya. Nah, jadi mung sholat Jumat kudu jadi gelo gitu sebenarnya kalau bahasa kitanya, bahasa orang Bogornya begitu kan. Yang keempat wal hurriyatu, orang merdeka. Jadi bukan budak, ya. Kalau di zaman dulu itu ada budak belian. Seperti Bilal bin Rabah, ya. Kita kenal Bilal bin Rabah, itu kan budak belian tapi dibebaskan, diperdekakan. Dan Islam dalam ajarannya membebaskan budak belian. Yang kelima wadzukuriyah, laki-laki. Jantan, laki-laki gitu. Jadi kalau perempuan tidak wajib sholat Jumat. Terus gimana Ustadz kalau perempuan mau sholat Jumat? Boleh nggak? Boleh. Silahkan, ya. Cuman kalau di Indonesia ini rata-rata kan perempuan nggak sholat Jumat. Ya mending nggak usah gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi umroh, lagi haji, ya, lagi umroh dan lagi haji, sayang kan kalau nggak ini nggak sholat Jumat, mau ikut boleh. Karena ada tempat khusus biasanya, ya. Nah, kemudian wasihatu, syarat yang keenam yaitu sehat, ya, tidak sakit. Dan yang ketujuh wal istitan, yaitu mukim, ya. Nah, ini syarat ya untuk melakukan melaksanakan syarat wajib untuk melakukan sholat Jumat, ya. Sholat Jumat. Jadi ada 7 dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang kita pelajari dalam kitab ini, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, bahwa syarat wajibnya sholat Jumat itu ada 7. 1 Islam, 2 balig, 3 berakal, 4 orang merdeka, 5 laki-laki, 6 dalam keadaan sehat, 7 harus mukim. Jadi kalau teman-teman misalkan lagi safar, ya, ke yang laki-laki misalkan dari Bogor ke Surabaya lagi safar, maka gugur kewajiban sholat Jumat. Tapi gimana kalau mau sholat Jumat, boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, tapi boleh juga tidak sholat Jumat kalau safar. Safar itu berapa batasnya? Batasannya, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan batasannya 4 hari. 4 hari diam di satu tempat gitu, itu masih disebut safar. Tapi kalau sebulan terus safar, misalkan 4 hari di Surabaya, 4 hari di Madura, 4 hari di Bali, 4 hari di ini, maka itu masih disebut dengan safar, begitu ya. Disebut dengan perjalanan. Nah, itu teman-teman tentang sholat Jumat, ya. Ini yang kedua, kita bicara wasyaraitu fi'liha, wasyaraitu, dan syarat-syarat fi'liha untuk melaksanakan sholat Jumat itu salasatun, ada 3. Kata Abu Syuja, ya. Kata Abu Syuja dalam kitab beliau, syarat melaksanakan sholat Jumat itu ada 3. 1, an yakunal baladu misran au qaryatan. An yakunal baladu misran au qaryatan. Hendaknya
apa namanya, an yakunal baladu, hendaknya negeri tersebut, negeri yang kita melaksanakan sholat Jumat atau daerah yang kita melaksanakan sholat Jumat itu misran. Misran ini bukan Mesir, artinya bukan ya. Ini istilah ulama zaman dulu. Apa arti misran? Di sini disebutkan misran itu adalah baldatun kabirah. Jadi satu negeri yang besar, fiha sikakun. Di sana ada apa namanya, jalan-jalan besar, wa aswaq, ada pasar, ada qadi disebutkan ya. Qadi itu ada hakim, ada pemerintah dan seterusnya. Mungkin kalau bahasa kita hari ini perkotaan lah ya. Karena di situ kan ada pusat pemerintahan, ada apa namanya, koramil misalkan ya. Ada kantor Pol PP, ada dan seterusnya. Nah, maka itu disebut dengan misran. Au qaryatan, atau kampung. Jadi bukan apa namanya, bukan daerah yang sifatnya, walaupun misalkan kita camping ke Gunung Gede, ada 40 orang, ya, tapi camping bukan mukim di sana, maka itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Ya, tidak wajib untuk sholat Jumat. Walaupun 100 orang, karena itu bukan mukim. Ya. Jadi an yakuna al-baladu misran au qaryatan. Hendaknya memang dilakukan di misran au qaryatan. Ya, di perkotaan atau au qaryatan, ya. Insya Allah ada waktu kurang lebih 12 menit lagi ya. Kalau jam sini nih, di kompleks saya ini, Isya'nya jam 19.32. Nanti mungkin pertanyaan dan seterusnya ba'da Isya' insya Allah teman-teman ya. Nah itu apa namanya? Jadi bukan tempat yang, satu tempat misalkan yang kadang-kadang dihuni oleh penghuninya, bukan. Kadang-kadang dihuni, kadang-kadang enggak, bukan. Tapi misran itu memang ya tempat di situ ada jalan-jalan, ada pasar disebutkan gitu kan. Ada hakim, ada penguasa, ya. Ya pokoknya lengkap di situ. Mungkin disebut dengan perkotaan lah kalau kita hari ini. Au qaryatan, atau desa di kampung-kampung. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, wa an yakunal adadu, dan hendaknya jumlah orang yang mengikuti sholat Jumat itu arba'ina min ahlil jumu'ah, ya. Arba'ina min ahlil jumu'ah, yaitu 40 orang dari apa namanya, dari orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i teman-teman ya. Dalam mazhab Syafi'i itu jumlahnya ternyata harus berapa? Harus 40 orang katanya begitu. Ya. Harus 40 orang. Kalau kita lihat mazhab yang lain ternyata berbeda. Misalkan Abu Hanifah itu berpendapat bahwa cukup 3 orang. Cukup 3 orang udah sah sholat Jumat. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Ya. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena alasan Abu Hanifah begini. Dalil di surah Al-Jumu'ah ayat tadi berapa? Ayat 9 itu kan dalilnya jamak, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum, ya. Yang disebut jamak dalam bahasa Arab itu kan 3 atau lebih. Jadi menurut Abu Hanifah 3 orang saja, ini madhab Hanafi ya. Kita bicara dulu sedikit nyimpang dulu ke madhab Hanafi. Walaupun 3 orang menurut madhab Hanafi itu sudah cukup, udah sah untuk sholat Jumat. Itu menurut madhab Hanafi. Ya. Yang kedua menurut madhab Maliki. Kalau menurut madhab Maliki jumlahnya harus 12 orang. Jadi madhab Hanafi berapa? 3 orang. Madhab Maliki harus berapa? 12 orang. Kenapa alasannya 12 orang? Ini di ayat 10 ya. Di ayat 10. Di surah Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi begini alasan madhab Maliki. Kenapa harus 12 orang itu dulu? Rasulullah pernah berkhutbah. Khutbah sholat Jumat gitu. Tiba-tiba ketika Rasul khutbah sholat Jumat, itu yang berniaga, yang dagang ke Syam, ke luar negeri ya, ke Yaman, pada pulang. Dan dilihat oleh orang yang sedang sholat Jumat. Akhirnya orang yang sedang sholat Jumat itu pada bubar. Sehingga disebutkan dalam riwayat tersebut, yang tersisa mendengarkan khutbah Jumat hanya 12 orang. Ayatnya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah
wallahu khairur razikin. Ayat terakhir di surah Al-Jumu'ah. Jadi Nabi khutbah, tiba-tiba para pedagang datang dari perniagaannya, itu jamaah pada bubar, jamaah sholat Jumat pada bubar, hingga yang tersisa 12 orang. Nah, berdasarkan riwayat ini, madhab Maliki berpendapat bahwa sholat Jumat itu cukup jumlahnya berapa? 12 orang. Jadi Hanafi 3 orang, Maliki berapa? 12 orang, Syafi'i dan Hambali minimal 40 orang. Gitu katanya. Ya. Jadi madhab Syafi'i dan Hambali itu mengatakan minimal 40 orang. Apa dalilnya? Ya. Banyak sekali teman-teman ya, kalau kita urai dalilnya di sini. Kenapa madhab Syafi'i itu jumlahnya harus 40 orang? Ya. Beda dengan Hanafi, ya, beda dengan itu. Karena madhab Syafi'i, ya, madhab Syafi'i itu banyak dalilnya sorry gitu kan, jelas. Apa itu? Selama Nabi melakukan sholat Jumat itu tidak pernah kurang dari 40 di Madinah atau di manapun di Madinah, ya. Kemudian ketika di tadi perkampungan Bani Salim bin Auf itu tidak pernah kurang jamaahnya dari 40 orang. Ya, ini makanya pendapat Syafi'i dan Hambali 40 orang minimal, gitu ya. Terus Ustadz, kita ngikut yang mana? Kan sering ada pertanyaan seperti itu. Terus Ustadz, saya ngikut yang mana? Ya, kalau di Indonesia tentu mempertimbangkan situasi dan kondisi. Ketika tidak ada lagi umat Islam, misalkan kita kerja ke Jepang. Saya ada beberapa teman yang kerja di Jepang gitu. Dan cuman ada 10 orang misalkan kerja di tempat kerja itu cuman ada 10 orang, ya. Apakah Jumatan atau tidak? Maka dalam kondisi seperti ini lebih baik kita sholat Jumat walaupun jumlahnya 10 orang gitu. Jadi teman-teman, dalam bermadhab ini kita tidak saklek gitu ya. Seperti gini, madhab Syafi'i itu kan kalau kena dengan perempuan batal. Tapi kalau kita ke Mekah, saya sering ulang-ulang ke Mekah umroh atau haji, tawaf gitu. Kalau kita pakai madhab Syafi'i itu gak beres-beres tuh tawafnya. Ya, maka kita berpindah kadang-kadang ke madhab Malik. Ya, ke madhab itu kan pemahamannya Imam Malik, ya. Istimbat itu pengambilan kesimpulan hukumnya Imam Malik gitu. Metodenya Imam Malik dalam memahami dalil. Ya, jadi begitu tentang jumlah. Tapi dalam madhab Syafi'i yang lebih aman tentunya jumlahnya adalah 40 min ahlil jumu'ah. Ya, min ahlil jumu'ah itu apa namanya? Orang-orang yang melaksanakan sholat Jumatnya 40 orang gitu. Ya, di satu kampung misalnya 40 orang, maka itu akan aman, ya, lebih utama gitu kan. Yang ketiga, syarat fi'liha fi'liha itu wajibnya melaksanakan sholat Jumat itu, ya, an yakunal waqtu baqiyan. Waktunya tetap, ya, waktunya tetap walaupun ada perbedaan pendapat. Jumhur itu mayoritas, ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat Jumat itu dilakukan pada waktu sholat duhur. Jadi antara zuhur dan sampai waktu asar gitu. Tapi ini agak beda madhab Hambali. Madhab Hambali itu berpendapat bahwa Jumat itu boleh dilakukan di hari Jumat mulai ba'da subuh sampai menjelang waktu zuhur. Sampai waktu zuhur gitu. Nah, itu di dalam madhab Hambali. Agak beda sedikit dengan madhab Syafi'i dengan kebanyakan ulama. Tapi tentu madhab Hambali pun, ya, mengatakan bahwa yang lebih utama adalah melakukan sholat Jumat pada waktu zuhur. Itu yang lebih utama. Baqiyan. Maka disebutkan di sini fa in kharajal waqtu, apabila waktunya telah keluar, au udimati syurut, atau syaratnya hilang, ya, dihilangkan syaratnya, sulliyat zuhran, maka diganti dengan sholat zuhur. Diganti dengan sholat zuhur. Nah, ini tentang sholat Jumat, teman-teman, ya. Jadi waktu sholat Jumat itu jumhur ulama berpendapat yaitu waktu zuhur. Tapi kalau misalkan hilang, kalau misalkan kita ketinggalan sholat Jumat, maka diganti dengan sholat zuhur, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa faraiduha, dan ada faraiduha,
Fardunya sholat Jumat. Salasatun itu ada 3. Fardunya sholat Jumat itu ada 3. 1, sini sebutkan khutbatani, 2 kali khutbah, yaqumu fihima, yang berdiri fihima dalam 2 khutbah itu. Jadi seorang khotib hendaknya berdiri, tidak boleh duduk. Jadi khutbah itu bukan kajian ya, maka berdiri. Kalau khotibnya mamit ya, atau sudah sepuh, sudah tua, maka para ulama mengatakan boleh duduk ya. Tapi kalau misalkan mampu, maka hendaknya apa? Berdiri. Khutbatani yaqumu fihima. 2 khutbah yang kemudian berdiri di antara keduanya. Ya, itu yang pertama. Kemudian wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara keduanya. Maka ada 2 kali khutbah kan? Beda dengan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Kadang-kadang sekali khutbah, kadang-kadang 2 kali khutbah. Tapi kalau khutbah Jumat ini harus 2 kali khutbah ya. Ini banyak sekali hadisnya ya. Kalau Ustadz, apa sih dalilnya? Kan sering nanya begitu kan? Banyak, kalau dibacakan sebetulnya banyak dalilnya. Di antaranya ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar ya. Kana Nabi SAW yakhtubu qa'iman. Adalah Nabi kalau khutbah itu posisi beliau berdiri, katanya begitu. Tsumma yaq'ud. Kemudian beliau duduk. Tsumma yaqumu. Kemudian beliau berdiri lagi. Kama taf'aluna al-an. Sebagaimana dikerjakan oleh orang-orang hari ini. Nah, itu ya. Jadi disebutkan di situ. Yang kedua, yajlisu bainahuma. Duduk di antara keduanya. Yang ketiga, wa an tusalla rak'ataini fi jama'atin, dan kemudian melaksanakan sholat di antara keduanya. Sholat Jumat itu rak'ataini, 2 rakaat fi jama'atin, secara berjamaah. Jadi sholatnya bukan sendiri-sendiri, bukan. Namanya juga Jumat. Jumat itu kan tempatnya berkumpul orang begitu ya. Maka sholatnya dilaksanakan secara apa? Secara berjamaah. Ya. Secara berjamaah. Nah, sedikit lagi di sini sudah masuk azan ya. Kita lanjutkan di teks di sini dalam kitabnya. Wahayatuha, dan sunnah-sunnahnya di hari Jumat. Ini sunnah di hari Jumat. Ini berlaku buat laki-laki juga buat perempuan sebetulnya ya. Ya, boleh dilakukan juga oleh perempuan. Wahayat, apa sunnahnya? Ba'u khisalin, ada 5 macam. Ya, ada 4 hal yang disunahkan di hari Jumat. 1, al-ghuslu, mandi, wa tanziful jasadi, dan membersihkan jasad. Jadi sunnahnya Jumat yang pertama, mandi dan membersihkan jasad. Ya, mandi dan membersihkan jasad kita. Yang kedua, sunnah Jumat itu walubsu thiyabil bidhi. Walubsu, dan memakai buat laki-laki ketika mau berangkat sholat Jumat. As-thiyabi, pakaian al-bidh, yang berwarna putih. Gimana Ustaz kalau hitam, belang-belang, ya, coklat, atau apa, boleh enggak gitu kan? Boleh. Ya, tapi yang lebih utama putih, katanya begitu. Walubsu thiyabi al-bidh. Di antara warna yang disenangi oleh Nabi adalah pakaian warna putih. Ya, pakaian warna putih. Bukan berarti pakaian yang lain nggak boleh ya. Yang ketiga, wa akhdhu dhufri, memotong kuku. Memotong kuku di antara sunnah Jumat. Wattib. Yang keempat, wattib. Kalau bisa menggunakan minyak wangi, wangi-wangian, harum-haruman. Jangan sampai sebelum sholat Jumat bau pete ya. Habis makan jengkol gitu kan. Nah, ini nggak bagus ya. Jadi pas ini tiba-tiba nguap gitu kan. Jamaahnya pingsan, kasihan kan. Nah, gitu kan. Ganggu. Ini hay'ah atau sunnah-sunnah sholat Jumat. Sedikit lagi. Wa yustahabbul insatu, dan disunnahkan untuk diam fi waqtil khutbah, pada waktu khutbah. Wa man dakhala, dan barang siapa yang masuk ke masjid, wal imamu yakhtubu,
sementara imam sedang posisi khutbah, shalla raq'ataini khafifataini. Hendaknya dia salat dulu 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Ya. Tapi khafifataini yang ringan salatnya. Bukan rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, bukan. Tapi yang ringan, baca yang pendek-pendek gitu kan. Tsumma yajlis, kemudian dia duduk. Nah, itu teman-teman tentang salat Jumat ya. Di sini sudah masuk waktu Isya. Mungkin nanti dilanjut 15 menit atau 20 menit berikutnya. Saya serahkan kembali ke moderator Kang Abud, silahkan untuk memandu kembali kajian di malam hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih di mute, suaranya belum ada. Kang Abud, suaranya belum kedengaran. Cik,